Syekh Abdur Rauf Singkel, cahaya dari Singkel, penjaga samudra ilmu. Pada suatu masa ketika angin Samudra Hindia membawa kabar dari tanah jauh, lahirlah seorang anak di Singkel, Aceh Selatan. Tanah itu sunyi, namun doa para nelayan dan zikir orang-orang saleh menyelimuti malam. Anak itu kelak dikenal sebagai Syekh Abdur Rauf Singkel, cahaya ilmu yang mengalir dari timur ke barat, dari Aceh hingga Makkah, dari kitab hingga hati manusia. Sejak kecil, Abdur Rauf telah akrab dengan sunyi. Ia duduk di surau bambu, membaca huruf demi huruf Al-Quran dengan suara bergetar. Bukan karena takut, tetapi karena rindu. Rindu pada makna, rindu pada hakikat. Gurunya berkata, ilmu tidak masuk ke hati yang penuh dunia. Maka ia memilih hidup sederhana, menundukkan pandangan, dan membersihkan niat. Ketika usianya beranjak dewasa, hatinya memanggil satu nama, Tanah Suci. Dengan bekal tekad dan doa ibu, ia meninggalkan Singkel. Perjalanan berbulan-bulan dilalui di atas kapal kayu. Ombak menjadi guru kesabaran, badai menjadi penguji iman. Banyak yang menyerah, namun Abdur Rauf tetap berdiri dalam doa. Ia tahu, perjalanan ini bukan untuk kemasyhuran, melainkan pengabdian. Di Makkah dan Madinah, ia tenggelam dalam samudra ilmu. Bertahun-tahun ia belajar tafsir, fikih, hadis, dan tasawuf. Ia tidak tergesa pulang, karena ia tahu, ilmu yang setengah akan melahirkan kebingungan. Di sana pula ia mendalami tarekat syatariyah, meniti jalan keseimbangan antara syariat dan hakikat. Baginya, tasawuf bukan pelarian dari dunia, melainkan cara menata dunia agar tidak merusak iman. Waktu berlalu, rambutnya memutih, namun hatinya kian jernih. Ketika para gurunya berkata, "Pulanglah, negerimu menunggu," Abdur Rauf menunduk. Ia pulang bukan sebagai orang besar, melainkan sebagai pelayan umat. Aceh kala itu adalah pusat ilmu, tetapi juga medan perdebatan. Banyak lidah tajam, banyak paham saling meniadakan. Syekh Abdur Rauf tidak datang membawa pedang kata, ia membawa hikmah. Ia mengajarkan bahwa ilmu tanpa adab adalah bencana, dan adab tanpa ilmu adalah kehampaan. Ia menulis kitab demi kitab, salah satunya tafsir Al-Quran berbahasa Melayu agar bisa dipahami rakyat. Baginya, ilmu tidak boleh terkurung di menara gading. Ilmu harus turun ke pasar, ke sawah, ke pelabuhan, ke rumah-rumah sederhana. Dari pena tangannya, lahir warisan yang mengalir lintas zaman. Murid-muridnya datang dari berbagai penjuru Nusantara. Mereka bukan hanya belajar membaca kitab, tetapi belajar membaca diri. Syekh Abdur Rauf selalu berkata, siapa mengenal dirinya, akan tahu batasnya. Siapa tahu batasnya, akan selamat. Ia menjadi penyejuk di tengah panasnya perdebatan tasawuf. Tidak menghakimi, tidak meninggikan diri. Ketika ditanya tentang hakikat, ia menjawab dengan senyum, hakikat itu laut. Jangan bicara laut jika kakimu belum basah oleh syariat. Usianya terus bertambah, tubuhnya melemah, tetapi doanya semakin kuat. Malam-malamnya dihabiskan dalam munajat, siang harinya untuk umat. Tidak ada istana, tidak ada kemewahan. Yang ada hanyalah cahaya yang berpindah dari satu hati ke hati lain. Ketika ajal mendekat, Aceh seakan terdiam. Murid-muridnya berkumpul. Ia berpesan pelan namun tegas. Jangan jadikan ilmu sebagai alat merasa suci. Jadikan ilmu sebagai jalan melayani. Lalu ia kembali kepada sang pemilik ilmu. Namun cahaya itu tidak padam. Hingga kini, namanya tetap hidup di pesantren, di majelis zikir, di kitab-kitab tua yang dibaca dengan penuh hormat. Syekh Abdur Rauf Singkel bukan hanya ulama Aceh, ia adalah jembatan ilmu Nusantara, menghubungkan langit dan bumi, kitab dan kehidupan, syariat dan hakikat.